Untuk menerima pasien yang positif karena tempatnya sudah
penuh. Ya, nah, jadi soal COVID ini tidak bisa disepelekan, tapi juga jangan jadi menakutkan. Ya, terus bagaimana? Ya kita harus bijaksana. Ya, bijaksananya bagaimana? Gaya hidup sehat itu makanya jadi gaya hidup sehari-hari. Apa yang dibilang sudah normal, new normal itu bukan berarti oh sekarang udah normal nih. Waktu Desember kan angkanya udah 0 ya. Jadi maskernya dibuang gitu kan. Pesta sebanyak-banyaknya orang kumpul, duduk ngerumpi, gak pakai masker gitu. Yang disebut new normal adalah keadaan justru yang terbalik, gak normal. Dulu memang sebelum ada COVID kita pakai masker hanya kalau mau sapu karena berdebu, mau bersihkan rumah kita tutup pakai masker kan, supaya apa? Supaya nggak masuk debu gitu kan. Kita pakai sarung tangan karena mau angkat-angkat sampah yang kotor gitu. Ya, cuci tangan pakai sabun. Itu karena habis kerja. Kalau sekarang justru saudara harus terapkan selalu pakai masker. Ini khotbah nyanyi WL singer aja harus pakai masker. Ya, tapi saya sangat terganggu, saya bisa. Saya sudah coba khotbah pakai masker, ya melorot lagi. Dan sering apa? Mencuci tangan, ya. Habis bergerak, habis bepergian, keluar rumah, masuk rumah cepat cuci tangan, cepat ganti baju. Ya, jangan senang kumpul-kumpul selain dengan anggota keluarga di rumah. Anggota keluarga saja kalau pulang kantor, pulang dari tempat kerja, jangan belum ganti baju, belum cuci tangan, belum bersih-bersih, sudah gendong anak, cium anak, peluk anak. Ini gaya hidup yang begini sekarang ditinggalkan gitu loh. Jadi kalau sudah dari pasar, dari ketemu teman, dari kantor pulang, bersih-bersih diri dulu, baru gendong anaknya, baru cium anaknya, ya. Jadi sering cuci tangan, pakai masker, terus apa lagi? Jaga jarak, terus anjuran pemerintah untuk terima vaksin dilaksanakan. Ya, kalau saudara bilang, saya nggak divaksin karena saya ada sakit bawaan, ya, yang menentukan bisa atau tidak bukan saudara. Datang saja dulu. Toh waktu divaksin itu kan saudara nggak langsung datang di injeksi vaksin, ya kan? Tetap saudara ada interview, ada berapa meja kan? Meja tahap pertama pendaftaran, lalu saudara diinterview dan lain sebagainya, ya. Di grup gereja kita ada anjuran untuk terima vaksin tahap yang ketiga, ya. Nah, untuk vaksin tahap ketiga ini itu yang bisa menerima usia 18 tahun ke atas. Betul ya, Bu Yongki? Ini saya dapat berani ngomong gini, dapat info dari orang kesehatan, ya. Lalu jarak vaksin kedua dengan vaksin yang saudara akan terima vaksin ketiga itu 6 bulan. Jadi 6 bulan kurang 1 hari aja nggak bisa, ya. Dan itu ketahuan kan, kalau saudara udah vaksin pertama, vaksin kedua, data saudara sudah ada di pemerintah. Jadi waktu nanti saudara datang, otomatis nama saudara kasih KTP-nya, itu otomatis keluar data saudara. Tanggal berapa di vaksin pertama, tanggal berapa vaksin kedua, ya. Nah, kalau ada yang jemaat belum vaksin yang kedua, itu nanti waktu ada vaksin itu tetap dilayani, begitu. Saya juga masih minta kemarin waktu ketemu minta dengan Pak Wali Kota, ya beliau sih mengatakan anak-anak juga bisa dilayani di gereja. Batasan anak dari umur berapa ya, Bu? 6 tahun, ya. Jadi kita akan koordinasi. Kita minta divaksin, dilayani vaksin itu hari Sabtu, ya, pada hari Sabtu. Jadi kalau saudara
sudah daftar di grup jemaat, ya, itu data saudara sudah kami pegang. Yang belum kasih nama tetap boleh hadir, bawa KTP-nya. Kalau ada tetangganya dengar, oh gerejanya menyelenggarakan vaksin ketiga ya, jelaskan. Udah 6 bulan belum yang pertama? Oh, kalau sudah 6 bulan ada tetangga saudara bisa dilayani, begitu. Kepastiannya kita dilayani hari Sabtu itu nanti saya taruh di grup, ya. Karena ini kan yang minta banyak, ya, gereja-gereja lain juga minta dilayani. Tapi kita sudah masukkan surat, bahkan saya sudah ketemu sama Pak Wali Kota sendiri di ruang kerja beliau menyampaikan kebutuhan ini. Jadi sekali lagi, jangan kita parno, jangan kita jadi kepoh, ya, jangan juga kita menyepelekan. Tapi waspadai dan disiplinkan diri kita, ya. Lalu kemudian yang bisa hadir itu kan hanya 25%. Kemudian waktu rapat semua pendeta dan ustadz dari masjid bilang, ya, waduh, kalau sholat Jumat dibatasi hanya 25%, ibadahnya 25%. Sedikit sekali, kita harus menyelenggarakan 3 kali ibadah. Akhirnya ditoleransi 50% dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan mohon maaf, sekolah minggu kembali dilayani via YouTube, ya. Karena apa? Sekolah minggu itu kalau dikumpulkan jumlahnya 15-20 dalam ibadah seperti ini, ya, 2 kali. Nanti ibadah yang kedua jumlahnya demikian. Kalau digabung itu jumlahnya sudah 50-an, ya. Dan kalaupun 20 anak ini kan bergerak lari dan lain sebagainya. Jadi sedapat-dapatnya, kalau di rumah ada yang jaga, saudara nggak usah bawa anak ke gereja dulu dalam kondisi seperti ini. Atau saudara bergantian, suami istri, suaminya ibadah pertama pulang, ya, jemput istri, antar ke gereja, jaga anak di rumah. Pokoknya bijaksananya saudara, ya. Sebab kalau anak-anak ini disatukan rame, pegang sana, pegang sini, bicara, maskernya dibuka, wah, kita tidak mau menambah jumlah yang positif, ya. Lalu siapkan makanan yang baik, sayur, mayur, buah itu harus di rumah saudara. Pas sehat 5 sempurna itu harus, supaya daya tahan tubuh kita kuat, ya. Jangan berhemat untuk makan, ya. Jangan berhemat untuk sehat. Mari kalau kita sudah ambil bagian semuanya itu, terus tiba-tiba kita juga kena, tertular, ya. Karena divaksin itu kan bukan berarti saya jadi kebal dan tidak akan kena corona, ya. Tetapi minimal ketika sudah divaksin, kekebalan tubuh itu lebih baik, ketahanan tubuh. Jadi saudara, sampai kapan ya? Kita juga nggak mengerti sampai kapan, ya. Tapi yang jelas, kalau kita sudah kerjakan jadi bagian kita, menjaga kesehatan kita, ya. Selebihnya itu adalah Tuhan yang beracara dalam hidup kita. Ya, saya berharap seperti itu. Kita mau lihat hari ini firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini, saudara, saya ajak bacanya bukan di 1 Korintus 9, ya, tapi di Roma. Mana itu? Roma berapa? Roma 1, ya. Kalau saudara lihat Roma pasal 1, perikop pertamanya itu di ayat 1, judulnya salam, ya. Salam ini berbicara Rasul Paulus memperkenalkan siapa dirinya. Di sana dikatakan, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil, ya. Dia memperkenalkan, saya ini Rasul Paulus yang dikhususkan, ya, untuk memberitakan Injil.
Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Rasul Paulus datang ke kota Roma, ya. Lalu dia menyatakan, saya ini rasul. Hamba Tuhan itu kan ada penginjil, ada guru, ada pendeta, gembala, ada rasul, ya. Nah, dia punya jawabannya rasul. Rasul itu ngapain? Dia datang membuka jemaat, ya. Dan di ayatnya yang ke-16, ya, setelah di atas salam dia memperkenalkan diri, dia mengatakan dia rasul, dia membuka jemaat, dia memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu isinya tentang Yesus yang diperanakan secara daging dari keturunan Daud. Itu isi salamnya dia tadi. Lalu di ayat yang ke-16, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Coba kasih ayat di atas. Ayo kita mau baca sama-sama, yuk. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani dan orang Indonesia, orang Papua, orang Toraja, orang Batak, orang Tionghoa. Ayat ini kan bukan cuma untuk orang Israel, Yahudi dan orang-orang Yunani, tapi juga Injil itu sudah sampai di kita. Kemarin kita merayakan Injil sampai di Papua yang keberapa? 167, udah 1 abad lebih. Ya, 100 tahun aja sudah 1 abad. 167, ya. Nah, pertanyaannya bukan Papua sudah terima Injil lebih dari 1 abad. Pertanyaannya, Injil itu sampai di mana menjamah kita? Sebab Rasul Paulus bilang apa? Injil adalah kekuatan Allah. Kata kekuatan dalam bahasa aslinya itu seperti ledakan dunamos, seperti ledakan dinamit. Ya, kalau saudara melewati mau ke Jembatan Merah tuh, ya, di mana ya, yang bentuknya kayak terowongan begitu, ya. Itu kan tadinya menyatu, ya, gunung, terus diledakkan sehingga bisa terbuka dan bisa mobil lewat. Kalau saudara lewat di jalan alternatif mau ke kantor wali kota, ya, itu juga dulu waktu bikinnya diledakkan sedemikian rupa sehingga bisa diratakan jadi jalan. Nah, meledakkan itu pakai yang namanya dinamit, ya. Jadi kalau dibilang Injil itu seperti dinamit, kekuatan yang meledakkan, ya. Dan itu pasti punya pengaruh dalam hidup kita, ya. Kadang-kadang kita berbicara tentang Injil, ya, kita berbicara tentang pelayanan, kita berbicara tentang gereja, kita berbicara tentang event-event. Di gereja saja ada ibadah raya, ibadah seperti ini, ada ibadah kaum wanita, ada ibadah kaum pria, ada ibadah sekolah minggu, ya. Lalu pengurus, para pelayan sibuk menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan terselenggaranya kegiatan ibadah seperti yang sedang berjalan. Kemarin mereka latihan, kemarin mereka pilih lagu, yang tamborin cari gerakan. Ini sepertinya sibuk dengan hal-hal yang rohani, bukan? Amin. Bukan, ini kan bukannya sibuk cari lagu, mau menghibur acara pengantinan, kan bukan. Ini acara rohani, kan? Tetapi persoalannya, ya,
yang sibuk ngurus-ngurus rohani ini, apakah benar-benar mengalami ledakan kekuatan Allah dalam hidupnya? Rasul Paulus bilang apa? Jangan sampai setelah memberitakan Injil aku sendiri ditolak karena sibuk. Hanya sibuk sebagai gembala, sibuk mengatur ibadah sekolah minggu, kapan saya masuk ke sekolah minggu, kapan saya masuk ke kaum bapak, kapan saya masuk di WBI, ibadahnya harus seperti ini, ruangannya diatur seperti ini. Bukankah itu semua rohani? Menyiapkan yang rohani kan, bukan untuk kumpul-kumpul ngegosip yang gak kepuguhan. Tetapi persoalannya orang-orang personil pengurus yang pada sibuk ini, bahkan gembala yang sibuk ini, benarkah Injil menguasai hidupnya? Benarkah Injil ada dalam hidupnya? Jangan sampai kita ini para pelayan kayak calo ya. Ayo siapa yang mau pergi liburan ke Hong Kong? Ini bonusnya, dapat hotel mewah, makanannya seperti ini. Tapi kita tetap di travel, hanya catat yang mau pergi. Pada harinya sibuk kumpulkan orang. Pada harinya kita ke airport sebagai pegawai dari travel itu. Saudara semua sudah ada ya, ini paspornya, surat jalannya, mau ke negara orang. Pegang baik-baik, ini nyawa saudara. Hilang paspor di negara orang, Anda dianggap orang liar. Wah, kita jelasin semuanya. Sudah semua siap, ini tasnya dari travelnya, dari biro perjalanannya. Dan sekarang silakan masuk ke ruang sana, ikut tour guide-nya. Kita cuma, dah selamat nikmati liburannya Bu, sampai di Hong Kong ya Bu, nikmati ya Bu. Kita sendiri nggak pernah lihat Hong Kong. Halo pelayan, jangan sibuk. Nyiapin lagu sebagus mungkin, cari lagu yang baru. Boleh-boleh saja. Gereja ditata rapi. Saya paling maunya semua yang terbaik. Tadi malam pulang melayani di Hotel Grand AB, saya tetap cek lagi ruangan ini. Dan saudara, kesibukan di dalam menangani ibadah itu bisa saja membuat para pelayan kehilangan kekuatan Allah. Ya. Lalu jemaat sibuk. Saya WBI, saya datang di ibadah minggu, saya datang di ibadah WBI, saya pengen juga ikut fellowship WBI se-Kota Jayapura. Saudara datang ke sana. Tetapi apakah dampaknya, dinamit itu, dunamos itu, kuasa kekuatan Allah itu pada saudara ada atau tidak? Injil sudah 1 abad lebih di tanah Papua. Dampaknya apa buat kita di Papua? Oh, dampaknya diwajibkan di tanah Injil. Orang apapun membuka acara dengan menyebut shalom. Hanya cuma senang begitu doang. Orang bisa bilang shalom doang. Dampaknya cuma begitu saja. Sebab kalau Injil adalah kekuatan Allah yang meledak sedemikian rupa, dia akan menghancurkan hal-hal yang salah dalam hidup kita. Ledakannya itu akan menghancurkan dosa-dosa, kotoran-kotoran, disingkirkan supaya jadi jalan yang mulus. Ya, jadi ingat baik-baik. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Saudara lihat di warta jemaat saya tulis ya, di foto saya di bawah. Keyakinan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan akan mendorong, ledakannya itu mendorong kita untuk menghidupi Injil dan memberitakannya dalam keseharian. Menghidupkan Injil dalam keseharian. Artinya gimana menghidupkan Injil dalam keseharian? Pola hidup kita, pola makan kita, pola tata krama kita, attitude kita,
pola kerja kita, pola kedisiplinan kita sebagai warga. Kalau mahasiswa, warga kampus, kalau pelajar, warga sekolah, kalau kita warga di lingkungan RT. Injil itu harus dihidupkan. Firman itu jadi rema dalam hidup kita, terekspresi dalam tingkah laku kita, sikap kita. Itu harus dihidupkan. Kalau benar Injil itu kekuatan Allah ada pada kita. Saudara punya bahasa berbeda dengan orang lain. Saudara punya bahasa selalu menguatkan orang, hal-hal yang positif. Gak akan keluar gosip-gosip murahan yang tara laku. Itu gak ada. Karena apa? Injil itu hidup dalam kehidupan kita, terekspresi dalam pola kerja kita. Jangan ngaku orang Kristen merayakan perayaan Injil lebih dari satu abad, tapi kerja malas, nggak bisa bangun pagi. Orang lain sudah ada di tempat kerja, kita masih tidur. Lalu nanti dengan berbagai alasan, aduh habis di rumah anak sakit, aduh di jalan macet. Ditanya, ini sudah di mana? Di lampu merah. Lampu merah mana, Richard? Dari rumah Richard sampai gereja itu lampu merah dilewati berapa lampu merah? Banyak kan kita seperti itu. Kalau Injil itu adalah kekuatan seperti ledakan dinamit, dia akan terekspresi dalam gaya hidup kita sehari-hari. Oh, dia orang Kristen. Oh, jangan ajak dia nggak akan mau. Pulang kerja nongkrong di bar, nongkrong karaokean. Dia bukan jenis yang kayak kita. Sampai orang bisa kasih hal-hal penilaian itu kepada saudara. Jadi kalau Injil itu adalah kekuatan Allah, mari tunjukkan, ya. Dia mendorong kita untuk menghidupi. Jadi firman itu bukan sekedar pengetahuan, tapi jadi gaya hidup, ya, dalam keseharian. Dan bukan cuma jadi gaya hidup, tapi kita punya kewajiban memberitakan Injil itu lewat gaya hidup kita. Jadi saudara nggak perlu gini, aduh kalau kita orang Kristen ya, kita tuh nggak boleh punya istri 2, poligami. Saudara nggak perlu jelasin ayat-ayatnya, aturan agama saudara. Kalau Injil itu kekuatan Allah ada dalam keseharian saudara, orang akan lihat. Saudara di kantor ya, nggak sembarang toel-toel, kok nggak toel-toel, jamah, pukul tepat istri orang, anak gadis. Ya. Halo sayang, nggak begitu. Nggak usah saudara ceritakan, nggak boleh kami orang Kristen punya istri 2, istri 3. Yang penting adil. Bukan yang orang lain, tapi dari sikap saudara, dari gaya saudara, ya, orang tahu bahwa wah, kesucian hubungan laki-laki perempuan dijunjung tinggi sama dia yang orang Kristen. Lewat apa? Lewat Injil yang diterapkan dalam hidup kita. Ya, kita itu kalau saudara kalau makan ke rumah makan Wong Solo itu, di situ ada tulisan besar-besar ayat-ayatnya mereka. Pernah nggak makan di situ? Kalau belum, ntar pulang makan sana ya. Ada panjang ditulis apa? 10% dari setiap pemasukan akan di apa tuh? Ada pokoknya tulisan begitu. Ya. Mereka itu berani tulis panjang-panjang seperti itu. Ya, nah kita ini kalau bisa ya, kalau bisa nipu Tuhan, ya, aduh Tuhan, ini kebesaran ini Tuhan, perpuluhannya ini. Kalau bisa nipu Tuhan, ya, nggak usah lah nipu gembala malah nggak tahu, Tuhan yang tahu. Jadi mari saudara, kalau Injil itu adalah kekuatan Allah, dia akan terekspresi
dalam keseharian saudara. Lewat itu saudara sedang memberitakan Injil. Lewat ekspresi hasil kerjamu, tutur katamu, tingkah lakumu, kesopananmu, orang langsung tertarik jadi orang Kristen. Beda gadis-gadis Kristen dengan gadis-gadis di luar sana. Attitude-nya, sopan santunnya, ya, itu luar biasa. Orang tertarik, ya. Kalau cari istri, cari gadis-gadis Kristen. Tapi kalau yang deketin namanya Muhammad ya jangan gitu ya. Istri Kristen itu, orang-orang Kristen perempuan itu kalau jadi istri, dia istri yang cakap. Gitu. Bangunnya paling pagi, tidurnya paling lambat. Itu sudah diketahui oleh orang umum. Dari situ perempuan-perempuan lain tertular. Dari situ Injil kita sampaikan. Nah, hari ini mari kita coba renungkan. Jangan cuma ikut-ikutan datang di perayaan Injil 167 tahun. Apakah kita ini sudah memperlihatkan Injil dalam gaya bergaul kita, dalam gaya tutur kata kita, dalam hasil pekerjaan kita, dalam tanggung jawab kita? Kalau engkau pelajar, mahasiswa yang seperti apa? Yang senang demo-demo gak jelas? Mahasiswa yang seperti apa? Yang paling akhir mengerjakan skripsi saudara, orang lain sudah lulus angkatanmu, engkau masih terus utak-atik skripsinya nggak lolos. Kita harus punya mutu, sebab tadi saya bilang ledakannya, kekuatan Allah itu seperti ledakan dinamit, meledak gunung bisa pecah hancur. Apakah itu ada dalam hidup kita? Kalau sudah sibuk banyak pelayanan, saya berdiri dan mau masuk kamar gitu, begitu buka pintu masuk di kamar, saya lihat di kaca diri saya, hari ini kok sibuk sekali Elizabeth. Coba duduk dulu kah, komunikasi dulu sama yang punya pekerjaan itu. Kan pekerjaan itu banyak jenisnya, pelayanan sekolah minggu, pelayanan remaja, pemuda, dewasa muda, apalagi WBI. Itu pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam gereja, pekerjaan Tuhan. Tapi yang punya pekerjaannya Tuhan sendiri, yang punya pekerjaan itu. Apakah kita sering menghadap kepada beliau? Nah, oh Tuhan, saya sibuk dulu ya masuk di kelas sekolah minggu. Oh Tuhan, sebulan sekali saya harus ibadah dengan PAUD. Tuhan, saya harus memulai ibadah kompria. Tuhan lihat ini, sibuk sekali. Macam dia yang lebih paham. Padahal itu bidang-bidang itu semua saya punya. Mau kerjakan semuanya itu, tanya saya ke tidak. Mau pimpin pujian, cari lagu, duduk tanya saya ke tidak. Mau ibadah kaum wanita, susun jadwal, agenda, warna pelayanannya, tanya saya ke tidak. Dan cuma sibuk sana, sibuk sini. Sepertinya rohani, tetapi kekuatan Injil tidak terjadi dalam hidup. Nah, ini yang jadi bahan perenungan 167 tahun. Ya, 167 tahun dirayakan semua gereja dan dipusatkan di halaman kantor DPR. Ya, panggung dibuat, pemain musik yang handal se-Papua dihadirkan, para pelayan musik, semua saya kenal orangnya ya. Terus ada yang datang dengan perahu ya menuju halaman kantor DPR. Ada sukacita 167 tahun Injil yang adalah kekuatan Allah. Besoknya setelah merayakan itu nyanyi Yospan, nggak salah. Sukacita kok
167 tahun, apakah semangat itu masih dibawa di rumah? Para istri bangun pagi sambil nyanyi, nyiapkan sarapan. Itu Injil yang dihidupkan. Masuk lagi ke kantor, kerjakan tugasnya di kantor. Jangan cuma 2 jam itu hura-hura rohani dengan biaya yang besar, panggung, sound system. Mari dihidupkan Injil itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam tingkah laku kita, sopan santun kita, perkataan kita, hasil kerja kita. Tunjukkan kita orang-orang yang bergerak karena kekuatan Injil. Tapi kalau dibilang Injil adalah kekuatan Allah, lalu kerja tidak semangat, melayani asal-asalan, kita malu, ya, dan kita berdosa di hadapan Tuhan. Gak ngefek 167 tahun, yang mabok tetap mabok, yang pukul istri tetap pukul istri. Apanya 167 tahun itu? Lebih meriah pada saat menyambut manusia daripada Tuhan. Menyambut Ariel, menyambut Pak Jokowi, Pak Wakil Presiden, dengan lampu sorotan sana sini, biaya miliaran rupiah, dibikin di bangunan yang dibangun khusus untuk menyambut PON. Tapi pada saat perayaan Injil, adakah disiapkan semiliar-miliar seperti pada saat itu? Harusnya ini menjadi hari yang sangat luar biasa untuk Papua. Saya kemarin diundang Kaum Wanita WBI, Wanita Bethel Indonesia. Dari jam 9 sudah di WA. Jangan lupa ya Bun, khotbah ya Bun, di ibadah Kaum Wanita ya. Ini Kerom Sarmi, Jayapura kumpul di hall. Iya, saya bilang siap. Jam 9:30 di WA lagi. Bun, posisi? Saya tulis on the way, mendekati jembatan merah. Sampai di sana saudara, ibadah jam 10. Yang ada cuma pengurusnya, pengurus pordanya saja, mungkin 6-7 orang. Saya tunggu sampai 10:30. Lewat 10:30 saya turun dari mobil dan saya tanya, ini mulainya jam berapa? Nah, kita mau mulai. Sampai tinggal jam 11 kurang berapa? 10 menit mungkin. Apanya yang jadi kendala? Ayo sudah mulai. Ini kan sudah cukup, saya bilang. Lebih dari 4 orang. Mungkin sudah sekitar 20-30 begitu. Semua pengurus sibuk telepon. Sudah di mana? Pengkhotbah sudah mau khotbah, sudah nanya-nanya. Yang lebih parahnya lagi, yang pimpin pujian, ayo sudah Bu, kita mulai memuji Tuhan. Hadirat Tuhan kita tarik di tempat ini. Aduh Ibu, mic-nya tidak ada. Suara saya tidak bisa mengalahkan suara ombak. Di telepon, datang ibu-ibu bawa mic, tapi tidak bawa box master apa yang kotak itunya. Ya Bu, ini bagaimana mau dipakai? Jadi dia bilang, ibu cuma bawa mic-nya saja. Oh, salah ya, dia telepon ke rumah. Ini kurang alatnya. Injil 167 tahun, ya, tidak merubah kemalasan, tidak merubah kecerdasan, tidak mengurangi kebodohan, kemiskinan. Itu artinya nggak terjadi ledakan kekuatan Allah. Boleh saja 167 tahun yang lalu masih gelap semuanya. Bukan cuma Papua ya. Setiap kita suku Ambon ada
pembawa Injil ke Ambon. Orang Toraja ada pembawa Injil ke Toraja. Orang Jawa ada pembawa Injil ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Sebelum Injil ada, buta, bodoh, miskin, telanjang. Tapi begitu Injil masuk, Injil itu kekuatan Allah. Firman itu mengubah orang dari bodoh jadi pintar, dari telanjang jadi pakai baju, dari tidak beradab, gak punya aturan, jadi tahu aturan. Nah sekarang kalau sudah 167 tahun gak ada perubahan, jangan datang di acara perayaan 167 tahun. Jangan datang ibadah seperti ini kalau kau tidak berubah. Firman itu hanya tulisan. Alkitab yang dalam bentuk buku itu hanya tulisan. Tapi dia bisa menghidupkan jadi rema kalau kita praktekkan, kalau kita nyatakan dalam hidup sehari-hari. Jadi mari tunjukkan, saya orang yang udah terima Injil. Apa isi Injil? Berita tentang keselamatan, berita tentang sukacita, berita kabar baik setelah meninggal kita masuk di surga. Apa buktinya? Ada perubahan. Dulu gak tahu dosa, dibikin terus semuanya. Setelah terima Injil tahu dosa, ditinggalkan, mati masuk surga. Kan begitu. Jangan ini ngaku Kristen, merayakan Injil masuk, ikut di sana jadi panitia mungkin, ikut melayani dalam ibadah minggu, tetapi nggak nampak kekuatan Injil itu dalam kerja kita, pergaulan kita. Sama aja kok kita yang masih remaja ini dengan remaja di luar sana pakai baju sembarangan. Yang mama-mama juga begitu, pakai baju sembarangan. Celana tidak robek, dirobek-robek sendiri. Apa-apaan yang seperti itu. Kalau Injil adalah kekuatan Allah, terekspresi lewat semuanya. Cara berpakaianmu, tutur katamu, bercandamu pun. Enggak bercanda yang enggak karuan gitu. Ya, ayo kita mau tunjukkan kepada dunia. Ini loh aku, orang-orang yang terima Injil. Apa buktinya? Buktinya lihat cara saya bergaul, lihat cara saya berpakaian, lihat cara saya mengelola uang. Enggak utang di mana-mana. Buktikan itu. Lihat cara saya membangun rumah tangga. Lihat bagaimana saya mengatur rumah saya. Itu terekspresi. Injil itu kekuatan Allah, benar. Buktinya apa? Lihat apa yang ada dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah, dalam kuliah saya. Lihat, Injil itu menggerakkan saya. Injil itu menghidupkan saya. Dan dunia bisa melihat itu. Jadi gak perlu saudara sekolah Alkitab, tamat jadi penginjil, evangelis di depan namanya, evangelis Yeremia, ditapiskan di depan umat sebagai penginjil, ya. Tapi saudara dengan Injil itu menjadi gaya hidupmu, engkau sedang memberitakan Injil di kantor. Orang lain masih main gaplek di komputer, ya kan ada game macam-macam kan. Game yang porno juga ada. Saudara tetap lagi kerja. Jam 3 saudara sudah bereskan semuanya. Sobat, kok siap mau pulang kan? Iya toh. Sudah selesai kan? Sudah. Wah, dia baru sadar. Tinggal 5 menit lagi nih mau pulang. Baru dia matikan gamenya. Dari situ saudara sedang memberitakan Injil yang menghidupkan saudara. Maka ketika bos datang, yang itu kena damprat, saudara dapat pujian. Sudah selesai sudah. Ya sudah, kalau selesai pulang. Tinggal temanmu yang seperti itu, habis marah-marah sama bosnya. Ayo kita mau tunjukkan.
Saudara baca semuanya firman Tuhan hari ini. Dalam 167 tahun Injil kita rayakan, ya. Benarkah itu menjadi kekuatan? Nggak ada merengek, nggak ada menangis. Walaupun masalahnya berat. Kamu kayak orang gak punya masalah ya. Tetap kuat, tetap tegar. Karena Injil, firman-Nya jadi rema, menguatkan saya dan menyelamatkan saya. Maka saya bisa melewati semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Orang yang dipanggil, dipilih Tuhan untuk menjadi orang-orang yang taat, pelaku-pelaku Injil firman Tuhan, memberitakan Injil lewat gaya hidup kami, kinerja kami, tingkah laku kami, sopan santun kami, tutur kata kami, hasil kerja kami. Jangan biarkan Tuhan iblis mempengaruhi kami untuk mempermalukan kuasa Injil itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita mau nyanyikan pujian. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudara yang kekasih, tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Seperti Rasul Paulus menyatakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menghidupkan, menyelamatkan saudara dan saya. Hari ini, apakah kita sudah jadi pelaku-pelaku firman? Apa kita bisa menunjukkan kepada dunia, mengekspresikan kekuatan Allah itu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau belum, katakan, Tuhan, aku bertobat pada hari ini. Kalau kekristenan hanya rutinitas, aku minta ampun di hadapan-Mu. Hari ini aku mau membangun lagi hubungan dengan Engkau. Firman-Mu itu, logos itu, jadi rema. Dan kami hidupkan, kami perlihatkan itu dalam keseharian kami. Ini kami Tuhan. Kekuatan Injil menjamah pribadi kami. Kalau saudara datang dalam pergumulan, saudara taruh tangan kanan di dada saudara. Dan saudara boleh berdiri nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan kami di depan. Katakan sekali lagi. Berkata Kau besertaku, Maka kuat roh dan jiwaku. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa di dalam surga, Engkau lihat kami berdiri menaruh tangan kanan di dada kami. Kau tahu apa yang jadi pergumulan kami, Tuhan, pada hari ini. Kalau kami tadi datang dalam keadaan lemah, lesu, Tuhan, karena beban yang ada. Hari ini kami tahu bahwa firman itu yang disari dari Injil kebenaran Tuhan. Dia menjadi rema dan menguatkan kami, membawa kami keluar dari masalah yang ada. Firman Tuhan, kebenaran firman-Mu itu mengubah hidup kami, membawa kami pada pengharapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun beban pergumulan jemaat-Mu Tuhan, Engkau lawat, Engkau menolong, Engkau bebaskan, ada jalan keluar dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami pulang dalam kemenangan dan dalam kekuatan Injil. Kami pulang ya Tuhan sebagai duta-duta memberitakan Injil. Terima kasih Bapa. Setiap pribadi Kau lihat apa yang jadi doa mereka. Tuhan jamah, Tuhan beracara, Tuhan bekerja. Nyatakan ya Tuhan pertolongan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kemenangan. Terima kasih untuk doa yang Kau dengar. Terima kasih untuk doa yang Kau jawab. Semua indah pada waktu-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Sekali lagi kami kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Baik, saudara, kita akan memberi persembahan. Ya, mari berlakukan kalau saudara datang keluarga satu orang saja ya, bawa ke depan, suami istri juga satu orang saja yang ke depan ya. Mulai dari sisi kiri dan kanan, yang tengah tunggu ya, supaya tidak bertabrakan. Yuk kita nyanyi pujian apa? Yesus donde damai, Patena Vadai. Yesus donde damai, Patena Vadai. Allah yang tu Yesus, andido damai. Allah yang tu Yesus, andido damai. Andido damai. Patena Vadai. Yesus donde Yesus donde damai, Patena Vadai. Yesus donde damai, Patena Vadai. Allah yang tu Yesus, andido damai. Allah yang tu Yesus, andido damai. Andido damai. Patena Vadai. Andido damai. Patena Vadai. Baik, di nama Tuhan, saudara lihat pengumuman gereja di warta jemaat ya. Ibadah remaja pada hari Jumat jam 5 sore ya. Tempatnya saya tidak tahu, nanti diinfo di grup. Yang jelas tetap protokol kesehatannya diterapkan ya. Dan jangan berlama-lama dalam pertemuan ibadah, cukup 1 jam ya. Dan aduh kita mau cerita dulu, tidak, pulang, cepat pulang itu bagus ya. Lalu ada ibadah wanita hari Sabtu depan itu pergumulan doa. Nah kalau kita jadi melaksanakan vaksin, maka
maka ibadah doa ini dialihkan pada kegiatan vaksin ya. Itu saja, dan ibadah raya tetap dilaksanakan 3 kali, ibadah jam 8, jam 10, dan yang ketiga, ini kenapa duanya ada 2 kali nih yang ngetik. Halo, ini yang ngetik udah 2 orang tapi masih salah-salah gimana nih? Ibadah yang ketiga jam 5 sore via YouTube ya, buat yang tidak bisa datang. Dan kalau saudara rasa memang tubuh kurang fit ya, saudara tidak perlu datang di ibadah, diam di rumah, terima ibadah jam 5 sore begitu. Pokoknya bijaksanalah dengan hidup kita masing-masing, maka kita terhindar dari yang kita takutkan COVID itu ya. Itu yang jadi pengumuman. Mari kita mau bangkit berdiri. Sekali lagi kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu, dan kita akan tutup dalam doa berkat. Jadikan kami orang-orang yang menjadi utusan pembawa berita keselamatan, berita kekuatan dari Injil-Mu. Dan Tuhan menyertai kami lewat hikmat daripada Roh Kudus, kami akan mampu menjadi pewarta kebenaran, pewarta Injil Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah kedua, Engkau melawat seperti Engkau juga melawat ibadah pertama. Juga ketika ibadah lewat YouTube, semua yang bergabung Tuhan dalam program YouTube, Kau juga memberkati. Kalau ada yang sakit, ya Tuhan Kau jamah, Kau menyembuhkan. Dan kami berdoa juga untuk bidang-bidang pelayanan, mari Kau juga menolong kami segera melaksanakan ibadah tengah minggu. Mari Tuhan memberikan hikmat bagi kami untuk menyelenggarakannya dengan tetap mematuhi prokes yang ada. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk angka COVID di kota kami. Engkau tolong Bapa di surga, orang yang sedang dirawat dinyatakan positif, Engkau juga menyembuhkan dengan tangan-Mu yang ajaib. Tuhan juga menolong para tim medis, dokter, mulai dari tingkat pusat di Jakarta, setiap provinsi di kota. Mari Bapa, Engkau jamah setiap para tim medis, berikan kekuatan ekstra. Demikian juga dengan kami Tuhan, jadikan kami orang yang cakap mengelola kesehatan kami pribadi dan keluarga. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, Injil yang adalah kekuatan Allah itu hidup dan terus bergerak dalam hidup kami, menjadi pelaku-pelaku firman. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih yang sedang dalam perjalanan tugas dinas di luar Papua. Engkau juga tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Lindungi Bapa dalam nama Tuhan Yesus.
berdoa Bapa untuk apa yang kami ajukan, pemberian vaksin di lingkungan gereja, biar hari Sabtu depan dapat terlaksana sesuai jadwal yang diberikan. Kami berdoa juga Bapa di surga untuk pertumbuhan rohani jemaat, untuk jiwa-jiwa baru, untuk petobat-petobat baru yang siap menerima bimbingan baptisan. Tuhan tolong, pelaksanaan baptisan Tuhan menolong. Semuanya Bapa Engkau mengerjakan dengan luar biasa. Kekuatan Injil itu terekspresi dalam pribadi kami, dalam pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Akhirnya Tuhan kami menyerahkan kota ini dalam tangan kasih-Mu, Papua dalam tangan kasih Tuhan, bangsa negara kami Indonesia. Gereja Bethel Indonesia Engkau pakai menjadi pembawa warta keselamatan. Gereja yang kudus, am di mata-Mu Tuhan. Terima kasih. Juga kesempatan kami berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Korban yang kami bawa, persepuluhan yang kami kembalikan ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Dan semuanya berkenan di hadapan-Mu. Dan Bapa Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, kehidupan kami. Jadikan kami pengelola-pengelola yang cakap atas semua yang Kau percayakan berkat-berkat dalam hidup kami. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, mari arahkan hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudusnya turun melimpah ke saudara dan saya, tinggal menetap dalam hidup kita masing-masing dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita angkat pujian, Kau Allah yang besar.